Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ada gejala kegilaan untuk memiliki klub sepak bola dalam negeri. Baru-baru ini setidaknya ada 4 klub Liga 2 berpindah kepemilikan dan berpindah markas. Pekan lalu, publik tanah air dikejutkan dengan pembelian Cilegon United oleh artis Raffi Ahmad. Dan oleh pemilik barunya, klub Liga 2 ini akhirnya berganti nama menjadi Rans Cilegon FC. Meski Cilegon masih disematkan dalam nama klub, namun Raffi Ahmad berencana memindahkan home base klub ini ke Jakarta. Klub lain yang berganti pemilik adalah Persis Solo. Klub legendaris di kota Surakarta ini dibeli putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, sebagai pemegang saham sebanyak 40% dan Erick Thohir yang juga Menteri BUMN sebanyak 20%. Purjanto sudah dibawa ke kota Solo, pulang ke kotanya, luar biasa sekali ya. Sebelumnya ada keluarga Thohir yang mengakuisisi klub Liga 2 Martapura FC, Kalimantan Selatan. Pemilik baru mengganti nama menjadi Dewa United. Semula mereka akan menggunakan Stadion Banteng Taruna sebagai home base. Namun karena ada penolakan dari Persita, Dewa United akhirnya memindahkan markas ke Lampung. Satu klub lagi yang berpindah kepemilikan sekaligus berpindah markas adalah PSG. Semula klub bernama Putra Singgagiri atau PSG bermarkas di Gresik, Jawa Timur. Tahun lalu, klub Liga 2 ini resmi pindah ke Pati, Jawa Tengah setelah dibeli pengusaha yang juga wakil Bupati Pati, Saiful Arifin. Nama klub pun berganti menjadi Putra Safin Group Pati atau PSG Pati. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, apakah maraknya akuisisi klub sepak bola ini pertanda baik bagi munculnya profesionalisme dari pengelolaan klub dan liga sepak bola atau hanya kelatahan semata? Dan mengapa mereka memindahkan markas klub? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Saiful Arifin, pemilik klub Putra Safin Group atau PSG Pati. Selamat pagi, Mas Saiful. Pagi, Mas Marvin. Apa kabar? Baik juga, apa kabar? Oke, Mas Saiful, kalau misalnya kita bisa kembali di-refreshkan, disegarkan kembali ingatannya kepada kami semuanya. Sebenarnya apa yang menjadi alasan utama dari akuisisi PSG ini? Adakah sebuah target tertentu yang kemudian menjadi pematik kenapa akhirnya, oke, let's go with this, gitu? Baik, terima kasih. Sebenarnya kami ini bukan mengakuisisi klub begitu aja ya, karena sebenarnya kami awalnya memang justru berangkat dari sekolah sepak bola Safin Group. Jadi artinya bahwa akademi sepak bola ini kita sudah jalankan. Dan alhamdulillah kebetulan di Pati ini ada lapangan sepak bola yang berjejeran 5 tempat di satu titik wilayah. Ini kita dari sekolah sepak bola ini justru kita wadahnya ini apa gitu. Wadahnya untuk setelah menampung anak-anak akademi ini apa. Akhirnya kita berpikir bahwa ya, kalau sudah sekolah sepak bola tentunya ini malah menjadi wadahnya adalah sebuah klub yang profesional. Artinya kita malah kebalik. Kalau kawan-kawan mungkin mengambil klub dulu ya. Tetapi kalau kami malah justru Safin Football Academy ini kita sudah buat mungkin 2 tahun yang lalu gitu. Jadi kita buat 2 tahun yang lalu, wadahnya apa? Setelah sepak bola ini, akhirnya kita ya membeli klub ini tentunya untuk wadah adik-adik ini supaya lebih bisa bersaing ke depannya profesional. Oke, kalau kita lihat dari klubnya sebelumnya bermarkas di Gresik, sekarang pindah ke Pati begitu. Adakah kemudian yang menjadi alasan khusus kenapa dipindahkan begitu dan tidakkah ini mengganggu agenda yang tengah berlangsung di klub? Justru malah kita memang kebetulan kan saya dari Pati ya, tentunya ini beberapa tahun yang sudah berjalan ini Pati tidak pernah berlaga di laga yang profesional, artinya laga yang kasta lebih tinggi. Inilah membuat tantangan saya bahwa mari kita promosikan Kabupaten Pati ini dengan hal-hal yang positif. Tentunya ini dengan sepak bola ini menjadi kegemaran seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentunya ini Pati akan muncul sebagai salah satu kota di Indonesia yang menghasilkan, kebetulan kami kan ada sekolah sepak bola. Nah, sekolah sepak bola ini
ujungnya akan menjadi tempat di klub yang sudah ada ini. Bukan kita balik, malah justru kita menghasilkan anak-anak sepak bola, sekolah sepak bola itu Safin Football Academy ini untuk menampung adik-adik ini yang sudah memang belajar dengan baik dan ujungnya adalah ke klub yang lebih profesional ini. Oke, Mas Saiful, kalau kita lihat bersama, PSG pun juga sebenarnya sudah ataupun sedang dalam ongoing agenda yang memang tengah berlangsung dalam segi seperti pendidikan ataupun juga pelatihan lebih lanjut. Apa yang masih menjadi tantangan utama ketika pasca akuisisi ini berlangsung? Baik, ini sebenarnya ujung daripada kita Impres Presiden nomor 3 2019 bahwa percepatan sepak bola itu dimulai dari desa-desa. Artinya bahwa ini bagian daripada untuk membangun sepak bola Indonesia ini dari desa. Itu yang sangat menjadi inspirasi saya bahwa desa-desa ini perlu butuh fasilitas-fasilitas yang cukup memadai untuk menampung anak-anak didik mulai dari usia dini, dan ini dibiasakan dengan kompetisi yang sangat ketat. Dengan kompetisi sangat ketat di usia dini ini nantinya menghasilkan pemain-pemain yang lebih profesional, pemain-pemain yang bisa memberikan satu kebanggaan buat daerahnya maupun buat Indonesia ini tentunya. Tidak bisa ujuk-ujuk pemain langsung kita ambil dari mana, karena ini bagian daripada proses gitu. Jadi kita memang kalau kawan-kawan mungkin nanti setelah bikin klub nanti saya buat akademi, buat sekolah apa dalam, kalau dari kami justru membuat sekolah dulu baru ada klubnya gitu kan. Jadi kan kita ini memberi peluang kepada anak-anak klub. Rata-rata yang saat ini klub-klub yang saya pelajari bahwa ini kan mereka tidak mempunyai usia-usia dini yang memang mensupport nantinya klub tersebut. Oke. Kira-kira seperti itu Bang Marvin ya. Oke, satu sisi saya melihat bahwa di Pati sendiri sudah ada Persipa Pati begitu. Tidakkah ini akan menciptakan sebuah sensitivitas tersendiri? Kan posisi liganya kan berbeda. Kalau Persipa katakanlah ini Liga 3. Terus di PSG ini Liga 2. Syukur-syukur malah justru kalau ada orang lagi yang bisa membeli Liga 1 di sini bisa bawa ke Pati, ini malah lebih bagus lagi. Karena ini adalah bagian daripada promosi yang akan kita tunjukkan kepada seluruh Indonesia bahwa Kabupaten Pati ini mempunyai ini loh. Mempunyai sepak bola, mempunyai fasilitas-fasilitas yang cukup baik, dan ini sangat baik sekali. Dan itu tidak di mana-mana, kita katakanlah di Inggris ada Manchester City, ada sama-sama liga utama, Manchester City, Manchester United, dan ini kan tidak ada masalah. Yang paling penting adalah bagaimana menunjukkan bahwa ini adalah bagian untuk pengembangan untuk anak-anak kita, dan memang tidak bisa saat ini bahwa satu klub mesti satu daerah hanya itu aja, tidak bisa seperti itu. Baik, artinya memang satu sisi yang perlu digarisbawahi adalah kaderisasi tidak akan ditinggalkan begitu, dan satu klub itu tidak akan kemudian ditinggalkan karena kemudian berfokus pada klub yang lain ya. Kita akan lanjutkan perbincangannya, Mas Saiful, usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita lanjutkan perbincangan kita usai jeda, pemirsa, di mana kita sudah bergabung bersama pengamat sepak bola Tommy Wellis saat ini. Mas Tommy sudah bergabung bersama kami? Selamat pagi. Iya, oke, Mas Tommy sudah bergabung juga saat ini. Ada Mas Saiful Arifin, pemilik klub Putra Safin Group atau PSG Pati. Tapi mungkin saya akan kepada Mas Tommy dulu. Kok kita melihat ya, memang kok di beberapa waktu belakangan ini kita lihat public figure pun juga kemudian sekarang sudah mulai mengakuisisi klub-klub begitu ya. Kok menurut pandangan Anda, apakah ini menjadi sebuah keuntungan yang besar tentunya untuk bagi klub, atau ini hanya tanda kutip menjadi ajang gengsi atau latah saja, kok menurut Anda? Ini sebetulnya tren atau fenomena yang menarik menurut saya. Menarik karena dalam tanda kutip kan sebetulnya sepak bola dalam posisi negatif setahun terakhir paling tidak. Apa yang dibilang negatif karena situasi pandemi juga. Jadi secara finansial kan klub-klub itu kan banyak yang dalam posisi kesulitan. Tanya saja pada pemilik-pemilik klub yang sudah lama memegang klub. Tapi justru di situasi seperti ini bermunculanlah tadi yang seperti Mas Marvin bilang, pemilik-pemilik baru yang kemudian mengakuisisi atau melakukan pembelian klub-klub lama untuk kemudian coba dibangun. Tentu positif di satu sisi, hanya memang ini situasi yang menurut saya agak anomali dari situasi secara umum. Tapi kita tunggu saja perkembangannya.
Karena menghandle bola itu kan tidak pernah bisa instan. Jadi apa yang ditunjukkan, gebrakan ataupun keinginan yang besar di awal ini kita tunggu. Seberapa kuat, seberapa bisa menjalankan yang namanya klub secara profesional itu dengan baik. Jadi masih perlu waktu untuk melihat terus perjalanannya. Oke. Kalau Anda melihat positif dan negatifnya ketika sebuah klub kemudian diakuisisi dan memiliki tanda kutip spotlight yang besar saat ini di media. Tapi satu sisi ada juga klub-klub lain yang belum ataupun tidak mendapatkan akuisisi tersebut. Sehingga mereka merasa bahwa apakah kami tidak dilirik atau seperti itu. Menurut Anda apa positif dan negatif yang akan didapatkan? Kenapa tidak semua klub katakanlah profesional yang di Indonesia ini kan stratanya ada 2, Liga 1 yang 18 klub dan Liga 2 yang 24 klub. Kenapa tidak sama? Karena masing-masing positioningnya juga memang tidak sama. Ada yang secara basis punya fondasi-fondasi secara bisnis yang bisa terus dikembangkan. Ada pilar-pilar klub itu juga yang secara profesional belum lengkap. Nah, faktor-faktor ini yang mempengaruhi semuanya. Kalau dilirik, tentu harus dilirik oleh berbagai macam pihak, karena sebetulnya yang perlu diwaspadai di level sepak bola profesional yang nggak boleh adalah cross ownership. Secara aturan sepak bola, cross ownership adalah kepemilikan yang memiliki lebih dari satu klub. Itu yang di sepak bola sebetulnya secara aturan nggak boleh. Misalnya ada yang punya klub di Liga 1, dia punya juga di Liga 2, atau ya semacam sister club lah. Itu yang sebetulnya dilarang dalam aturan sepak bola, yaitu cross ownership club. Jadi ada kepemilikan lebih dari beberapa klub dari satu owner gitu. Oke. Terkait dengan satu hal yang menjadi concern dari sejumlah supporter ataupun juga sejumlah pihak adalah mengenai relokasi dari klub ini, begitu ya. Yang dikatakan bahwa jika kemudian daerah yang berdekatan, tetapi ini kemudian daerahnya kok kita lihat bersama dari yang barusan diakuisisi oleh public figure itu langsung berbeda jauh. Satu sisi bagaimana kemudian bisa mengumpulkan basis supporter, dan kedua terkait dengan perizinan. Memangnya kok di Indonesia itu semudah itukah untuk bisa kemudian mengubah dari nama klub tersebut dan relokasinya? Saya memang tidak serta-merta ya bisa berpindah dari satu lokasi kepada lokasi lainnya, ke perpindahan kota atau home base dari klub. Tapi yang terjadi sepertinya ya pindah-pindah saja gitu loh. Disesuaikan dengan mungkin tujuan baru atau sasaran-sasaran baru yang ingin dicapai oleh klub baru tersebut gitu loh. Seharusnya yang saya paham kalau dulu minimal setahun kan itu nama lama aja masih nempel, nggak bisa langsung ganti nama baru. Contoh kan dulu Persisam itu kan dibeli oleh Bali, itu kan ada masih Persisamnya masih disebut tuh, Persisam Bali United sebagai contoh konkret yang terakhir akuisisi pembelian gitu kan, walaupun memang kotanya langsung pindah kan dari Samarinda ke Bali. Nah, sekarang sepertinya jauh lebih bebas itu aturan ya. Walaupun kalau kita bicara kalau Persis punya basis supporter, tapi kalau Cilegon ya ada, tapi dalam jumlah yang menurut saya sih memang hanya sifatnya lokal di Cilegon, dan sekarang entah mau dipindah kemana. Pati sedang membangun basis supporter baru kalau saya lihat ya, karena kan sebelumnya ini klub dari Gresik kalau nggak salah, kemudian dibeli oleh Pak Saiful ke Pati ya. Oke, kalau Mas Saiful sendiri kalau melihatnya bagaimana untuk kemudian menciptakan basis supporter dari PSG ini sendiri? Bukankah kemudian di Pati ini sudah ada tanda kutip memang supporter / simpatisan di Persipa yang memang jumlahnya sangat besar? Jadi gini Mas, jadi kita bicara sepak bola ini kan ada yang profesional itu Liga 1, Liga 2, dan jangan lupa lagi sebenarnya ada lagi yang Liga 3. Jumlahnya ini ratusan klub yang rata-rata memang dimiliki oleh daerah-daerah. Ini masih bisa dibiayai oleh APBD.
Artinya amatir ini justru malah bagian daripada pembinaan, arahnya pembinaan. Kalau mungkin yang amatir ini tentunya itu kalau pindah-pindah wilayah itu tidak akan semudah itu. Karena ini bagian daripada juga sudah yang dibiayai oleh APBD. Kalau yang Liga 2 dan Liga 1 ini tentunya berbeda. Karena ini sebuah klub yang notabene sudah dimiliki oleh sebuah perusahaan PT yang profesional. Ini pun tergantung nanti. Jadi mau dipindahkan di mana, itu tergantung siapa kepemilikannya. Artinya bahwa kalau sebuah klub yang sudah masuk di liga profesional, kita tidak bisa lagi bahwa ini bagian daripada si A, si B, tidak. Karena ini sudah menjadi bagian daripada sebuah profesional. Namanya keprofesionalan bahwa ini kan sebuah perusahaan dimiliki oleh si A, si B. Ini tergantung nanti bisa dipindah kemana dan tentunya itu tidak dibuat masalah. Tetapi kalau Liga 3 itu kan bagian daripada sebagian masih dimiliki oleh dan semuanya dimiliki oleh pemerintah daerah. Dan itu tidak bisa gampang semudah itu dan tentunya ini justru malah bagaimana meningkatkan. Artinya begini juga, yang sekarang ini kan kita berpikir bahwa liga yang paling utama adalah Liga 1. Kami mengusulkan kepada penyelenggara liga ini masing-masing liga 1 itu operatornya sendiri. Liga 2 operatornya sendiri supaya lebih fokus. Karena selama ini mohon maaf Bang Tommy kalau nggak salah ya, jadi ini adalah Liga 1 memang luar biasa. Ini apa namanya luar biasa promosinya, iklannya dan lain sebagainya. Tetapi jangan salah bahwa Liga 2 pun ini dari daerah-daerah untuk menjadi profesional ini juga cukup baik. Ini bagian daripada mungkin nantinya pembenahan ke depan supaya sama-sama kita bina dan kita jadikan, dan klub-klub ini tentunya mesti melakukan pembinaan. Jadi pembinaan itu di mana? Jadi seluruh klub mesti mempunyai akademi-akademi sepak bola yang berjenjang. Artinya dari mulai usia 13, 17 sampai 19, kurang lebih seperti itu ya. Baik, sudah kami catat poin-poinnya. Terima kasih Pak Saiful Arifin, pemilik klub Putra Safin Group atau PSG Pati, dan pengamat sepak bola Tommy Willik sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.